Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan bin Akbar dan teman saya yaitu Rexi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yaitu spam detect email detector. Pada bab pertama yaitu adalah analisis masalah computing. Nah, permasalahan utama dari proyek ini adalah meningkatkan ancaman email spam dan phishing yang dapat merugikan pengguna. Nah, baik dari segi finansial maupun keamanan data. Nah, biasanya metode ini tuh diklarifikasi tradisional seperti naive Bayes. Nah, pada naive Bayes ini itu dinilai kurang efektif karena sering gagal menggali pola serangan baru yang semakin kompleks. Oleh karena itu, tujuan kami dalam membangun proyek ini yaitu adalah mengembangkan model deep learning berbasis transformer seperti BERT yang akan mampu mengklarifikasi email spam, phishing, atau yang ancaman dari tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk identifikasi stakeholdernya, saya dan Lexi sebagai tim developer dan Bu dosen atau Bu Rini sebagai advisor atau reviewer, dan untuk penggunanya atau stakeholdernya itu adalah orang yang menggunakan email yang membutuhkan mengklarifikasi spam atau phishing tuh. Nah, untuk kriteria keberhasilan dari proyek kami yaitu yang pertama mencapai 90% dataset ujinya, dan yang kedua itu dokumentasi secara lengkap dimasukkan ke dalam Notion, dan yang ketiga itu kita mengumpulkan dengan tepat waktu. Oke, next untuk tahap kedua, untuk ke bab 2-nya. Oke, selanjutnya yaitu adalah bab kedua untuk dokumen inisiasi proyek kami di project chapter. Yang pertama ada business case atau latar belakang dari bisnisnya. Untuk latar belakang bisnis yang kita ambil itu dari masalah utama yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu untuk menyelesaikan dan mengefisienkan resiko keamanan akibat email spam dan phishing seperti itu. Nah, untuk tujuan utama dalam project chapter yaitu menciptakan model AI yang tidak hanya akurat tetapi memiliki generasi yang baik yang dapat membedakan antara email sah, spam, dan phishing seperti itu. Nah, untuk delivery-nya atau luaran proyeknya yaitu yang pertama ada dataset standar yang sudah dibersihkan atau pada tahap pre-processing. Yang kedua itu adalah model baseline-nya. Yang ketiga itu adalah laporan evaluasi dan analisis. Yang terakhir adalah demo aplikasi sederhana untuk membuktikan konsepnya. Nah, untuk timeline-nya sendiri itu adalah proyek ini akan dieksekusi selama 12 minggu. Jadi selama 12 minggu ini proyek ini akan dieksekusi seperti itu dengan menggunakan metode agile yang dapat beradaptasi cepat untuk perubahan dalam pengembangannya. Nah, untuk scope statement-nya atau batasan ruangan lingkupnya itu yang pertama fokus dalam in-scope-nya itu adalah pengumpulan data publik. Yang kedua itu adalah proses pre-processing-nya. Yang ketiga itu adalah pelatihan dalam model baseline-nya. Yang keempat itu adalah evaluasi menggunakan metrik statiknya. Dan yang kelima adalah pembuatan demo antarmuka yang sederhana. Nah, out of scope yang tidak kami kerjakan, yang pertama itu adalah membangun sistem email gateway secara industri. Yang kedua itu tidak melakukan integrasi server email real. Dan yang keempat adalah pengujian beban skala besar atau load testing. Nah, untuk stakeholder registrasi atau matriksnya, jadi keberhasilan ini proyek bergantung pada pengelolaan komunikasi dengan pihak berikut. Nah, untuk pihak pertama itu adalah dosen pembimbing kami, Bu Rini. Itu sebagai high power atau high interest. Nah, perannya itu sebagai validator dan menilai yang memiliki wewenang penuh terhadap standarisasi proyeknya. Dan yang kedua adalah tim proyek, yaitu saya sendiri dan teman saya Rexi.
itu juga sebagai high power high interest, yaitu adalah sebagai eksekutor utama dalam proyek ini yang dapat bertanggung jawab atas keberhasilan teknis dan manajerialnya. Dan yang terakhir adalah penggunanya atau stakeholdernya, itu adalah low power high interest, di mana pengguna dapat menerima manfaatnya dan akan merasakan dampak efisien di sistemnya, seperti itu. Oke. Untuk bab 3, yang bab 3-nya yaitu adalah perencanaan proyek. Nah, pada bab ini kami merancang peta jalan yaitu roadmap untuk menghasilkan proyek dalam pengembangan model deteksi ini akan berjalan secara struktur. Nah, untuk pembagian kerjanya, kami membagi kompleksitas proyek ini menjadi 6 tahapan yang logis untuk memastikan setiap komponen tadi tertangani dengan baik gitu. Yang pertama itu adalah analisis dalam pengumpulan data. Nah, pada analisis pengumpulan data ini fokusnya itu terhadap studi literatur dan akuisisi dataset yang standar di industri. Nah, untuk kedua itu ada tahap pre-processing data. Nah, pada tahap ini adalah tahap krusial. Jadi tahapan ini itu adalah untuk membersihkan data mentah melalui proses cleaning, tokenisasi dan pemisahan atau splitting untuk data uji atau data latih, seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengembangan baseline modelnya. Nah, untuk pengembangan baseline model ini itu adalah membangun tolak ukur awal menggunakan algoritma naive Bayes dan LSTM. Dan yang keempat adalah implementasi advanced model. Jadi inti dari proyek ini yaitu adalah melakukan tuning pada model berbasis transformer BERT atau BERT itu. Nah, untuk evaluasi dan analisis yang kami ukur yaitu adalah performa modelnya dengan menggunakan metrik standar yang menganalisis letak kesalahan error analisis, seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya yaitu adalah penyusunan laporan akhir materi presentasi sebagai output finalnya dengan menggunakan Notion. Yang terakhir yaitu adalah network diagram dan jadwal. Nah, untuk proyek ini itu dirancang selama 12 minggu dengan alur kerja yang bersinambungan. Nah, pada tahap awal itu pada minggu pertama sampai keempat itu adalah analisis kebutuhan yang dilanjutkan dengan persiapan data atau pre-processing. Nah, tahap kedua yaitu adalah pada minggu keempat dan ke-10 yaitu adalah desain sistemnya atau pengembangan modelnya dalam developmentnya. Jadi kita mendesain sistemnya dan pengembangan modelnya di minggu keempat sampai minggu ke-10. Nah, pada minggu ke-10 sampai 12 itu adalah pada tahap pengujian atau testing di finalisasi laporannya. Nah, jadi di sini ada catatan pentingnya atau critical path. Jadi proyek ini itu berada pada fase development dan 4 minggu adalah fase di mana makan waktu yang paling banyak dan paling lama dan tidak memiliki toleran keterlambatannya, sehingga menjadi fokus utama dalam manajemen waktu kami. Untuk estimasi biayanya yaitu untuk mendukung keberhasilan teknik proyek ini kita mengalokasikan anggaran tuh sebesar 3.286.000. Jadi biaya ini tuh difokuskan dalam infrastruktur komputasi dalam penyimpanan data. Nah, untuk infrastruktur AI-nya dalam menggunakan Google Colab Pro yaitu biayanya itu sebesar 486.000. Untuk penyimpanan datanya kita menggunakan Google Drive Premium yaitu sebesar 1.100.000. Dan operasionalnya komunikasi dan internet itu 1.100.000. Dokumentasinya itu menggunakan Canva Pro sebesar 600.000. Dan terakhir yaitu adalah software toolsnya, kita menggunakan MLflow atau We dan B atau menggunakan open source atau gratis. Nah, jadi total keseluruhan biaya anggaran kami yaitu 3.286.000, seperti itu. Untuk risk management plan yang kami ini kan adalah kita mengidentifikasi 3 tantangan utama dari mitigasinya. Jadi yang pertama itu adalah resiko keterbatasan komputasi atau GPU-nya limit.
Nah, pada masalah ini, model transformer berat biasanya gagal dijalaninya. Nah, untuk eh, solusinya kami mengantisipasi ini dengan berlangganan menggunakan Google Colab Pro dan menyimpan opsi cadangan menggunakan Kaggle kernels gitu. Nah, untuk resiko ketidakseimbangan data atau imbalance dataset itu jumlah data email normal dan spam itu jauh lebih banyak sehingga membuat datasetnya itu tidak seimbang. Nah, untuk cara solusinya kita menggunakan teknik smooth, di mana teknik smooth ini dapat uh, menyeimbangkan atau kita memberatkan yang data yang paling banyak seperti itu. Nah, untuk ketiga adalah resiko overfitting. Nah, pada resiko ini model biasanya hafal data latihnya itu gagal mengenali sebagai data baru. Nah, untuk solusinya kita menggunakan teknik regulasi seperti dropout validasi silang atau cross validation seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rezi. Kami persilakan untuk Rezi untuk menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Bab 4 di sini kami ada monitoring and control simulation. Nah, maksudnya apa? Ya, jadi laporan status pada simulasi ke-10 itu berdasarkan monitoring dashboard yang on track, lalu ada fase selesainya, memiliki fase selesai, pengumpulan dataset, cleaning, training baseline, training transformer, dan lain-lain. Secara berjalan, penyusunan laporan itu 80% dan finalisasi itu in progress. Isu dan perubahannya itu ada di isu teknis, ada format dataset enron dan spam assassin tidak konsisten. Nah, solusinya script preprocessingnya itu dibuat terpisah. Isu resource-nya juga ada out of memory saat training model. Solusinya base size dikurangi jadi 16 dan gunakan gradient accumulation. Lalu ada perubahan scope juga atau request change dari stakeholder, menambah metrik ROC, AOC karena data tidak seimbang. Terus mengganti model target dari BERT base ke distill BERT. Untuk efisiensi waktu training hemat 30%. Analisis kinerjanya progres fisik itu 90%. Lalu ada schedule performance, proyek berjalan sedikit lebih cepat dari rencana awal atau ahead of schedule karena modelnya sudah terefisiensi dengan distill BERT. Nah, cost performance-nya apa? Ada biaya under budget, tidak ada pembengkakan biaya, infrastruktur tambahan. Nah, untuk yang terakhirnya ada evaluasinya. Yang pertama itu ada capaian teknis. Distill BERT ini berhasil dilatih dengan akurasi akhir 96%, melampaui target awal 90%. Deliverables-nya itu dataset, model, laporan sudah tersedia, demo aplikasi berhasil diupload menjadi web app. Pembelajarannya itu apa yang kita pelajari? Pentingnya validasi data awal. Lalu ada fleksibilitas infrastruktur. Mengapa validasi data awal itu penting? Perbedaan struktur dataset memakan waktu cleaning yang lumayan signifikan. Di masa depan, fase eksplorasi data atau EDA harus diberi bobot waktu lebih besar lagi. Fleksibilitas infrastruktur juga ada, ketergantungan pada cloud free tier yaitu Google Colab berisiko sangat tinggi karena ya kita kan tahu kalau gratisan itu tidak memungkinkan server atau aplikasinya itu sangat aman karena gratis biasanya ada batasannya. Nah, strateginya checkpointing model sangat menyelamatkan progres saat sesi terputus, itu juga fleksibilitasnya. Nah, rekomendasinya apa atau untuk kedepannya gimana? Pertimbangkan teknik quantization agar model bisa berjalan lebih ringan di perangkat dengan spesifikasi lebih rendah. Lalu ada integrasi model ke dalam ekstensi browser. Jadi pengguna bisa lebih gampang menggunakan spam email detection ini. Lalu kan orang juga selalu memakai browser ya untuk kesehariannya. Jadi ini mungkin bagus untuk
user ke depannya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.